Dua tersangka perkara dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa Won Rally tahun 2020 diserahkan pihak penyidik Satreskrim Polres Maluku Barat Daya kepada tim penuntut umum cabang Kejaksaan MBD. Keduanya berinisial RPZ alias Rudi sebagai sekretaris Desa Won Rally tahun anggaran 2017-2020 dan MP alias Mada sebagai bendahara Desa Won Rally tahun anggaran 2017-2020. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Aris Aminullah mengatakan bahwa proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke penuntut umum ini dilaksanakan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Jalan Sultan Hairun, Kota Ambon, yakni pada Jumat 15 November 2024. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Ambon. Maula Pelu, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Adila dan Tribuners bahwa dua tersangka perkara dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana Desa Wonri Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2020 diserahkan pihak penyidik Satreskrim Polres Maluku Barat Daya kepada tim penuntut umum cabang Kejaksaan MBD. Kedua tersangka yakni berinisial RPZ alias Rudi sebagai sekretaris Desa Wonri tahun anggaran 2017 hingga 2020 dan MP alias Mada sebagai bendahara Desa Wonri tahun anggaran 2017 hingga 2020. Polres proses tahap 2 atau penyerahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke penuntut umum ini dilaksanakan di kantor Kejaksaan Tinggi Maluku bertepat di Jalan Sultan Hairun, Kota Ambon pada Jumat 15 November 2024. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Aris Aminullah dalam keterangan pers yang diterima tribunambon.com. Penyerahan kedua tersangka ini dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP garing A garing 201 garing I garing 2024 garing SPKT garing Polres Maluku Barat Daya garing Polda Maluku tanggal 03 Januari 2024 surat perintah penyidik nomor SP.Sidik garing 201 garing I garing res titik 3 garing 2024 Reskrim tanggal 29 Januari 2024. Diungkapkannya bahwa pada Jumat kemarin kedua tersangka sudah diserahkan ke JPU kantor Kejati Maluku di Kota Ambon untuk selanjutnya akan disidangkan. Selanjutnya dikatakan bahwa perbuatan kedua tersangka ini diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 atau pasal 8 Jo pasal 18 Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Lanjutnya bahwa kedua tersangka ini sebelumnya ditahan di Rutan Polres MBD sejak 2 September 2024. Sebagai informasi, kedua tersangka penyalahgunaan keuangan dalam jabatan atau pekerjaan perkara kasus dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana Desa Wonri Kabupaten Maluku Barat Daya tahun anggaran 2020 rugikan negara sebesar 999.145.913 rupiah. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan Inspektoral Kabupaten Maluku Barat Daya. Nilai kerugian ini diungkapkan Kasih Penkum dan Humas Kejati Maluku Ardi dalam pers rilis yang diterima tribunambon.com pada Sabtu 16 November 2024. Kedua tersangka langsung diserahkan usai diserahkan pihak Polres Maluku. Kedua tersangka langsung diserahkan ke tahanan selama 20 hari terhitung sejak 15 November 2024 kemarin dan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Ambon. Untuk tersangka RPZ alias Rudi di rutan kelas 2A Ambon, sementara tersangka MP alias
Mara di Rutan Perempuan kelas 3 Ambon. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan, kembali ke rekan Adila. Baik, terima kasih. Untuk informasi lengkapnya silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Eka Yakob Hayer selaku Kajab Jari One Rally. Berikut untuk tayangannya. Oke, jadi baik, hari ini kami dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dan cabang Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonogiri menerima berkas perkara tahap 2 atas nama tersangka Rudi Petrus Sakarias dengan tersangka Magdalena Paulus selaku bendahara Desa Wonogiri dari penyidik Polres Maluku Barat Daya ke penuntut umum Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya di Wonogiri dan Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya. Kami melakukan penerimaan berkas perkara dan seterusnya kami melakukan penahanan tingkat penuntut umum selama 20 hari ke depan terhitung tanggal 15 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2024 guna penahanan ini untuk mempermudah penuntut umum untuk melakukan pelimpahan di pengadilan untuk melakukan proses persidangan. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.